agak mirip sebenarnya nih kita korek Agak mirip, agak ya? mirip ya. Emang Sama-sama iya, backgroundnya finance. Terjunnya ke dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Saya kesulitan finance sih. Nah, berarti sekarang udah berapa kayak drama ya? Soalnya banyak banget jujur. Di atas 20 kita sudah. Wah, Duh, banyak banget. banyak banget sih. Jangan ngitungin duitnya ya. Nanti aja. Itu kalau dikali-kali wah. Fiery Priest. Oh, Fairy Priest yang kedua ya? Iya, kayak. Iya, season 2 ya. Itu Mohon maaf, siap-siap agak roaming. ditonton. Oh, bukan menonton drakor ya? Apa yang Bukan drakor. Nontonnya yang pocong tadi. Udah mulai nih Sid. Kita sama siapa nih Sid? Iya. Halo orang-orang keren. Sekarang saya bersama orang keren. Nah, siapa orang kerennya boleh Jemar ceritakan dulu siapa. Asik. Ricky Afrianto, Global Marketing Director Mayora yang sudah berkecimpung di dunia marketing dan di Mayora lebih dari 15 tahun. Lebih. Iya, luar Ketahuan biasa. umur. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, nah sebelum ngobrol-ngobrol aku punya kejutan sedikit nih buat Kariki. Aku punya video yang bisa kita tonton bareng. Coba kita lihat. Dong, teh pucuk harum. Namanya pucuk harum karena ini juga permainan kata. Coba sebenarnya maksudnya apa teh ini? Cukup, murah, dibalik-balik jadinya pucuk harum. Nah, itu apa nemu video nih, Koriki. Jadi Konspirasi ya Sid ya Konspirasi. katanya. Jangan-jangan ya. Itu bener gak sih konspirasi itu? bener. Nah, ada konten yang bikin kalau pucuk harum salah satu brand Mayora ini itu anagram dari cukup murah. Itu bener gak sih? Ini aku pengen langsung nanya ke Kariki nih. Kayak itu kerjaan generasi kamu deh. Oh gitu ya? Itu ya? Itu berhubungan ya? Iya. Cocokologi. Cocokologi aja itu Cocokologi, sebenarnya. bener. Nah, ini ada satu video lagi nih, boleh kita lihat. Good from Megawati. High snap into the angle. Seeing Oke, itu mungkin cuplikan sedikit nih ngomongin soal volley nih, Kariki. Tadi kan ada ya Megawati itu yang main di Korea kan lagi Oke. rame. Nah kalau denger-denger nih, kayak Kariki tuh suka main volley, bener gak sih? Nah kalau itu benar. Bener ya? Bener. Dari kapan main volleynya, Kariki? Main volley dari kapan? Sebenarnya kenal volley dari sekolah lah pastinya ya. Tapi benar-benar cukup main di SMP sampai ke SMA. Sampai sekarang masih suka main? Terus kerja nggak pernah main, kuliah nggak pernah main. Tapi di kantor sekarang ada. Nah jadi lagi seneng-seneng banget nih. Lagi Mengulang main-main ya masa lalu yang indah. Kantor yang mana yang di Dan Mogot? Di Dan Mogot, betul. Oh iya, tapi Kita jadi jarang penasaran dia. nih. Kepake Karena tuh. dia bilang masa lalu yang Mampir-mampir, indah. ya. Memangnya kenapa memilih volley? Gitu. Di sana yang menarik bukan volleynya, penontonnya. Bercanda. Iya. Kan dari sekian banyak olahraga mungkin penasaran juga sih. Kalau aku main bola kaki gitu ya, sepak Iya. bola atau basket mungkin anak-anak cowok gitu. Biar dapat deketin cewek-cewek gampang. Nah kalau Oke. Kariki volley. Waktu itu Kenapa mungkin volley? yang menarik bagi cewek-cewek volley kayaknya. Enggak. Tapi aslinya sih maksudnya kalau main semualah yang bersifat bermain bola sih suka ya. Olahraga Ya berarti. SD juga main sepak bola seperti anak-anak kebanyakan, basket juga, volley juga. Tapi waktu itu mungkin karena teman-teman akrab main volley, jadi ada satu tim, jadi ngebentuk juga mulai dari situ main volley dari situ asalnya Iya. dan keterusan. Sampai Berarti sekarang. awalnya FOMO ya. FOMO. Nah ngomongin soal dulu kan. Tadi ngomongin SMP nih. Betul. Kariki. Nah pengen tahu dong ini kan Kariki. Kalau yang aku riset nih. Iya. Itu dari Palembang. Bener ya? Betul. Lahir di Palembang dan besar di Palembang berarti Betul, Kariki? betul. Nah kita pengen kilas balik sedikit ya Jakmar. Pengen tahu dong Kariki dulu gimana sih tumbuh besarnya gitu ya di Palembang itu seperti apa? Oke, kayak anak zaman sekarang sih play ChatGPT, AI. Oh. Kalah ya kita Jakarta ya. Aku anak Di Jakarta Purwokerto kok nggak tempat saya ada. di Purwokerto Sama, sama. iya. Oh ya. Nggak kayak gitu ya di Enggak, tempat Jakarta kok. enggak. Purwokerto sama Palembang. Kita sih ya masa kecilnya main biliar tapi di tanah lah. Oh, Main kelereng. Oh, Dilihat tapi di dir-diran. tanah. Betul. Buat senapan tapi dari isinya Kertas. ballpoint gitu Iya, kan. iya, Kadang-kadang benar. Ya jadi cukup Bener-bener. menarik masa lalu. Mungkin Kadang nggak tahu ya. bingung. Ini pasti bingung. Beda ya, Ah, beda. Mohon maaf, beda mohon maaf. generasi, Iya, mohon maaf. Nah, Walaupun mukamu tua ya. Iya. enggak dong. Nah, mungkin tadi ngomongin soal itu ya, apa masa lalu Kariki. Kalau orang tua Kariki sendiri mendidik
Kak Ricky tuh kayak seperti apa sih? Bisa sekeren ini ya sekarang maksudnya tuh Sekeren ini enggak oke. Yang saya pelajarin sih maksud dari orang tua adalah humble dan punya empathy. Nah, saya berasa banget tuh kalau kita punya empathy paling dibutuhkan di marketing kan empathy ya. Betul. Karena kalau kita melayani konsumen harus tahu what they feel, Iya. apa yang dia pikirkan. Jadi kalau kita komunikasi sama mereka nyambung lah gitu. Nah, empathy sih salah satu faktor yang menurut saya penting banget. Zaman sekarang susah tuh. Coba generasi kayak gini nih. Punya empathy gak nih Mas Torek? Nah itu pertanyaan. Tapi aku bertanya, biasanya empathy itu malah jadi weakness gak sih? Kadang orang nyebut empathy malah jadi weakness. Karena orang berarti dia jadi gak enakan. Atau jadi kayak kesannya Yes. lemah Yes. gitu ya. kalau anak-anak Itu. sekarang tuh terlalu baik. kadang Terlalu. gitu. Kamu terlalu Iya. baik untuk aku. Wah, Aduh, mantap. Menurut Kak Ricky Ya. gimana soal itu? Ya asal digunakan secara tepat sih harusnya enggak ya. Ya, betul. Empathy dalam konteks ini kan kita memahami konsumen. Tapi kalau memahami yang berhutang maksudnya gitu kan. Ya beda treatment ya. Maksudnya empathy-nya juga harus kita manage lah. Of course sebisa mungkin kita bantu tapi belajar juga harus asertif kali ya. Ya asertif. Nah itu balance antara punya empathy tapi Iya. juga harus asertif. Dan juga humble tadi. Dan juga humble. Iya Ya, sih, bukan makanya. humble goreng ijo, bukan. Aduh sambal itu sambal. Beda. Sambal. Jok Aku bener ini. bapak-bapak ya padahal jemar. Ya. Nah ngobrol kilas balik masih di Hmm. Kak Ricky nih. Dulu tuh punya cita-cita apa sih waktu masih sekolah mungkin? Sekolah. Jujur kata sih waktu sekolah itu nggak tahu mau jadi apa. Memang mungkin kayaknya sama lah sama generasi sekarang kan kita SMP SMA nggak tahu sama. Benar. Pasti. Masuk kuliah pun kadang-kadang sales marketing nggak tahu beda. Betul. Dikirain orang marketing juga sales. Sales, ya. Yes. Itu banyak banget tuh. Masih banyak yang nggak tahu bedanya ya. Nah betul. Dan kayaknya sampai saat ini juga masih banyak yang Masih. nggak tahu bedanya. Masih. Iya kan? Karena pengen jadi orang kaya, masuklah bisnis, sekolah bisnis, boleh nih bisnis nih gitu kan. Bisnis. Tapi ketika masuk bisnis, maksudnya ada penjurusan kan, Iya. marketing, ada finance. Yes, Tapi waktu itu ngelihat orang pakai jas hitam, the New York Stock Exchange, keren banget gitu kan. Ambisi, wah kalau jadi finance nih mantep nih kalau ngambil jurusan finance maksudnya. Sama udah marketing apalan aja katanya gitu. Tercemplung lah ngambil studinya di finance sebenarnya. Finance malah Di awalnya. finance ya. awalnya. Agak mirip sebenarnya nih kita korek Agak mirip ya? Agak mirip ya. Emang Sama-sama iya, backgroundnya finance. Oh. Terjunnya ke Aduh. dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Saya kesulitan finance sih. Makanya masuk di locker ini. Benar. Ya kan? Locker. Iya, Kalau iya, khusus udah finance tepat. locker masuk. Iya. Oh iya. Masuk, pas banget. Ya Nah kan? kalau gitu mulai kapan tuh tertarik marketing dari Tertarik. finance nih? Dari finance ya, cari kerja waktu itu keluar, kita waktu itu lagi krisis ya. Tahun 98 kan. Kamu udah lahir belum? Nah, Aku belum masih lahir. kecil. Nah, jadi tahun 99 beruntung dapat diterima di sebuah perusahaan Indonesian juga tapi orientasi ekspor. Tapi waktu itu karena orientasi ekspor, company kurang duit, yang dicari orang marketing. Stok kebanyakan, orang marketing. Pembayaran gak lancar, orang marketing. Semuanya marketing. Nah, semuanya kok marketing? Tapi Aku kan berpikir. marketing ngabisin duit, musuhnya bukan. Nah, ya, itu. betul itu another discussion benar juga. Panjang. Jadi waktu itu sadar dari finance kenapa jadi cukup penting nih marketing. Nah, mulai dari situ mulai tertarik, mulai apply ke berbagai perusahaan dan mulai ngelihat iklan menarik nih. Orang mulai beriklan, terekspos dengan hal-hal demikian lah. Jadi mulai apply. Nah, mulai apply tahun 2000 mulai masuk ke New Zealand Milk atau sekarang dikenal nama Fonterra, susu Anlin. Nah, di situ belajar tentang marketing. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Dan selanjutnya terus ke marketing. Baru memahami betapa Berarti dari menariknya nol dong marketing. masuk kerjanya, maksudnya. Dari awal merintis karir di awal marketing. banget. Iya, betul, iya. betul. Iya, iya. Marketing eksekutif, asisten brand manager, senior brand manager, marketing manager gitu kan. Proses ya. Proses Nah, sampai itu anak-anak sekarang. muda tuh. Sekarang- Jangan suka cepet. Oh iya. Iya. Pengennya cepat. Mas Tori betul. marahin. Beda ya kalau generasi sekarang Oh, muda begitu juga ya. ya.
Iya, Maunya ekspres aja kan. Banyak. Bener. Express aja. Cepat pengennya dari sini langsung Ah. director atau apa gitu. Gak ya. bisa gitu. Harusnya proses dulu Harus ya. ada proses. Kariki, betul. Sekarang sampai Global Marketing Director Mayora, benar ya? Betul. Nah, Wow. kalau pengen tahu dong mulai kapan sih kalau Mayora nih kenal sama produk Mayora tuh mulai kapan? Karena kan Mayora udah lama banget Betul. nih. Apa sih Kariki. brand Mayora pertama kali pertama. yang kayak Koriki tuh Hmm. mulai kenal dan kayak suka gitu, let's Oke, say. saya mulai coki-coki, bang-bang, kopiko. Tapi yang paling berkesan ya juga waktu itu bang-bang. Kenapa tuh Karena- berkesannya? Waktu itu jujur memang paling enak. Ada lawannya yang satu, tapi kan nggak boleh ngobrol ya. Nggak boleh Tapi disebut. selalu waktu kecil itu milihnya selalu bang-bang. Karena Yes, coklatnya yes. saya berasa lebih spesial. Yes, Jadi kalau benar, dapat benar, bang-bang, kayaknya senangnya luar biasa. Iya. Kalau aku jujur pertama kali tahu Mayora itu Astor. Astor. Karena semua orang nyebut overstick tuh Astor. Astor, gitu. betul banget. Astor, Iya, iya, apa-apa Astor gitu Iya, sih. Jadi betul. itu yang aku ingat. Mungkin itu pengalaman. Suka Kariki juga. diteropong nggak? Kadang gitu ya bener-bener suka dimainin gitu. Zaman loh. masih kecil gitu Iya. kayak suka diteropong gitu kayak Nah. wondering apa, padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya, iya. Diteropong aja. Nah kalau dari situ kira-kira lanjut nih kan udah kenal. Habis itu masuk ke Mayora. Mm-mm. Nah kalau mulai ekspor itu produk Mayora itu apa sih yang pertama awal-awal? Mayora ya, Iya, mulai buat ekspor Mayora. itu sebenarnya tahun 1980 something. Oke. Jadi ya yang termasuk awal diekspor itu adalah Kopiko. Kopiko. Dari awal Kopiko itu Kopiko. memang dari awal Kopiko. Ingat nggak negara pertama yang ASEAN. ASEAN ASEAN yang dulu. diekspor Kopiko? Betul. Jadi ASEAN baru menuju bisa ke China, selanjutnya baru ke Middle East, baru dan ke US dan Europe seperti. Sampai luar angkasa nih. Nah, sampai luar angkasa. Kita mau nanya ya, Nah, itu nah. sebenarnya terus terang deh, itu sebenarnya settingan atau ya emang like tiba-tiba coincidentally gitu ya, apa netizen ngelihat gitu kan? Iya. Itu gimana sih Koriki? Nah itu dia tuh sebenarnya butuh bantuan para netizen sih kalau bisa. Yang astronotnya itu tolong dikontak kalau bisa. Siapa tahu bisa jadi brand ambassador. Tapi sih mereka sebenarnya itu genuine. Maksudnya kita yang enggak didesain oleh kita. Jadi di 2017 tuh Oke. tiba-tiba nongol di Twitter dan heboh. Jadi pagi-pagi saya udah dikirimin tuh dan Oke. semua orang mulai ngirimin. Dan gak hanya itu, wartawan juga pada nelponin. Jadi Iya, pasti nanya-nanya. sih itu. Jadi mereka kira ini didesain atau enggak. Sebenarnya Sebenarnya itu nggak didesain. Jadi waktu di 2017 mereka ada acara Thanksgiving. Oke. Yes. Jadi di Thanksgiving itu astronot bisa dapat barang yang mereka suka. Oke. Nah, memang Kopiko itu sudah dijual di US. Oke. Nah, karena disuka mungkin ada salah satu astronot yang request minta Kopikonya dibawa dibawa sampai ke luar ke luar angkasa. angkasa. Produk Indonesia. Produk loh. Indonesia. Merek Indonesia. loh. Bangga ya. Nah, ada dampak gak sih like impactnya setelah beritanya menyebar luas gitu ya, Yes, sampai dibawa oleh astronot Iya. NASA gitu kan? Ada impact yang dirasakan gak sih? Iya, kalau orang marketing kan jawabnya kompleks ya, Bu. Ada impact yang soft, ada yang hard gitu Oke. kan. Kalau secara hard sih bisnis juga cukup oke. Oke. Waktu itu ada impact pastinya karena sesuatu yang gak heboh tiba-tiba viral kan orang Iya. kita kan FOMO banget. Yes. Iya. Benar-benar. Tapi dari soft measure-nya adalah equity kita jadi ke bawah lagi. Nah, terutama luar angkasa itu kan memang gak ada gravitasi. Betul. Minum kopi susah. Betul. Mulai banyak orang buat meme, minum bener, kopi bener, nggak bener, bisa, bener, ya bener. ngapain nggak ngambil kopiko. That kind of things membantu jadi equity image kita juga kembali heboh lah ya. Jadi organik gitu ya nyebarnya. Jadi organik. Iya, functionnya Betul. gila sih. Nah, masih Betul. nyambung dengan angkasa nih. Kemudian Pak Luhut memberikan kopi ke Elon Musk. Elon Ini Musk. maksudnya apa nih? Desain nggak? Ini Nah. memang apa berkesinambungan karena tujuannya mau menyasar luar angkasa Luar mungkin lewat angkasa. SpaceX-nya SpaceX-nya mungkin. Elon Musk atau apa sih? Iya, iya. Koriki? Sebenarnya ini membantu Pak Luhut. Enggak. Jadi kita minta bantuan Pak Luhut. Mungkin Yes, yang benar yes, itu yes. ya. Iya, iya. Enggak, tapi intinya adalah kan karena Kopiko pernah dibawa keluar angkasa. Ya. Mereka konteksnya bertemu Elon Musk kan juga mereka punya Tesla, SpaceX. SpaceX. Bukan Tesla aja. Jadi SpaceX ini kan program luar angkasa yang sudah Yes. mulai banyak dipakai. Mhm. Nah, jadi waktu itu dari kita sebenarnya kita ngomong ke timnya Pak Luhut dan Luhut, lain-lain ya. bahwa sebenarnya ini
Kopiko pernah loh dibawa di luar angkasa. Nah, Udah ada portonya ya. Iya, sudah ada buktinya juga Buktinya. gitu kan. Jadi sama Pak Luhut dan itu dijelasin nih loh ada merek Indonesia yang benar-benar sudah dibawa sampai keluar angkasa. Jadi dikasihlah ke Om Elon Musk Elon ini. Musk. Om Elon. Siapa tahu Bergetarlah nanti kita dibawa. harga sahamnya kan. Nah iya saat itu naik ya. 10% langsung harga Langsung sahamnya. naik. Ketika Sekuat itu ya Elon Musk berarti dampaknya. betul. Iya. Betul banget tuh. Mungkin keripikmu bisa titip. Iya, kalau di endorse Elon Musk kayaknya semuanya langsung naik viral. sahamnya. Betul. Iya, iya. Nah kalau ke konsumen sendiri saat itu ada dampaknya nggak? Kalau itu kan ke saham ya, maksudnya ke perusahaan. Nah kalau ke Iya. konsumen sendiri, Konsumen dalam arti kan pasti karena dunia digital jadi heboh lah. Nah itu membantu conversations. Ya, kalau generasi sekarang kan ngomongnya begitu kan Mas Torek ya. Habis ngeliat AI tadi. Jadi kebantu. Heboh-heboh di dunia digitalnya kebantu lah. Ya. Jadi hype. PR-nya menurut aku sih, aku nggak tahu ya. Ini aku suka kadang ngerasa sebagai misalkan brand gitu bisa berani kayak gitu kan cukup high risk ya. Contoh dengan Mayora ada di Drakor gitu ya. Contoh di Vincenzo atau di beberapa driver Ya, yang lain ya. betul. Kan measuringnya menurutku Susah. cukup susah ya. Betul. Itu kan high risk banget gitu. Kayak tadi misalkan oke lah itu kebenaran organik dibawa ke luar angkasa. Betul. Kalau itu paid kita nggak tahu impactnya dan measure-nya kan. Nah Betul. kalau di kayak Vincenzo dan lain maksudnya K-drama ya. Bentar-bentar aku mau nanya, kenapa sih milihnya drama Korea? Nah, Oke. ini pertanyaan berdua yang connect sebenarnya. Iya benar. Iya, kan Iya. wondering kan kenapa drama Korea gitu, kenapa nggak film Iya. yang lain Yes, gitu? yes, kan? yes. Waktu itu kan kita sok serius merenung biar kayak kerja lah gitu. Tapi kerja benar, iya, tapi kerja benar. benar. Mikirin brand tapi ngelihat data sudah jualannya nih 80 negara. Oke. Jadi kan tuh fakta di atas 80 negara. Terus kita ngelihat anak zaman now ini gimana sih caranya Kopiko biar tetap di generasi yang menyusahkan hidup saya, generasi Z, generasi Alpha, Semuanya ya. dia tetap tahu Kopiko gitu kan. relevan ya. Nonton TV wes jarang, dipasang iklan juga nggak dilihat, gitu kurang ajar mereka ini. Jadi memang ya. Nah, jadi kita ngelihat 80 negara tapi Korean drama ini disukain, tapi ternyata nggak hanya di Korea. Oke. Betul. Jadi di Indonesia luar biasa. Kita tanya di Malaysia heboh juga. Thailand heboh juga, India iya juga, Cina yang melarang aja kok masih nonton lewat VPN kali. Iya. Jadi kita ngeliat wow, ada dua hal nih. Jadi K-popnya lagi naik daun, K-dramanya lagi naik daun, kita juga 80 negara. Oke. Nah, kepikiran untuk memakai K-drama. Nah K-drama itu jujur mahal banget. Nah, boleh di-spill kali itu. Iya boleh ya. boleh kan? Boleh, Kita? boleh. Di atas 250.000 US Per film loh, per film, loh. per one session, Iya. one scene gitu lah ya kira-kira. Dia kan punya 16 sampai 20 Episode ya? episode. Iya, Ya, betul. biasanya tergantung negosiasi bisa 3 bisa 4 kali keluar. Oke. In one episode dengan durasi. In total episode. Oke. Jadi yang Oke. 20 ada keluar 3 lah gitu. Durasinya dibatasin berapa itu kok? Ya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga yang pastinya. Cuman the beauty di K-drama kan masuknya sangat soft. Smooth. Iya bang. Dan kita put the context very clear. Iya. Yes. Nah jadi ini catatan memang kalau brandnya dijual cuma di satu negara too costly. Tapi karena kita di berbagai negara, make sense secara return on investment gitu. Aku nyambung ke 80 negara nih. Ya, ini luar biasa sih 80 negara ya. Nah, dari 80 negara itu negara mana sih yang like the hardest country yang coba penetrate susah banget dan like which one is the easiest one menurut The easiest pengalaman one. Koriki? Ya. Kalau the Boleh easiest di-share? kayaknya agak rada susah. Oke. Maksudnya semuanya Pasti ada Iya, challenge pasti ada ya, challenge pasti, tersendiri. Kalau susah juga mereka susah semua. Cuma memang market-market yang susah biasanya pasar Eropa. Oke. Itu kan US, mungkin atau di luar ASEAN. ASEAN mungkin mirip-mirip kita. Sistem distribusi mirip. Jadi tapi kalau di luar ASEAN normnya kan mungkin berbeda. Nah, Betul. jadi itu nggak segampang kita masukin pasar ASEAN. Balik lagi ke pengen penasaran sih kayak drakor tadi ya, kayak drama gitu. Product placementnya kan pasti tadi ngomongin konteksnya pasti dipikirin gitu. Nah itu penasaran sih diskusinya gimana sih sama agensi ataupun PH yang ngerjain Betul. drakor. Jadi kita iya, of course punya agensi. Nah dari brand harus clear nih kita nih stand for-nya apa. Hmm. Jadi kalau
kita udah ngomong kalau Kopiko lagi ngobrol-ngobrol santai makan Kopiko ya nggak ada apa-apanya. Tapi di situ kan makanya viral sekarang user generated contentnya semuanya pada buat tuh bahwa ngantuk Kopiko, lagi nggak fokus Kopiko, lagi boring Kopiko, dibuatin orang lah dari cuplikan-cuplikan K-drama. Jadi kita harus memastikan dulu occasionsnya nih mau ngapain nih, kapan dia ngambil Kopiko, mobil. Iya. Terus kalau di Vincenzo Son Joong-ki yang pertama ya lagi meeting Lagi meeting, sibuk-sibuknya, lagi berantem-berantem. ngajak ke Kemudian, kafe kayak ada iya, waktu aja mau minum iya. kopi. Mau bikin kopi di gue gitu kan, Nah, keluarin udahlah dengan lah coolnya gitu. betul. Jadi Iya. harus dari kita clear positioningnya apa, baru sesuaikan dengan konteksnya. Kalau enggak agak buang duit ya. Iya. Nah, itu Message-nya makanya. nggak masuk. Ya itu maksudku dari situ apakah itu konversi jadi sales itu gimana, kan bener-bener nggak bisa langsung dari Netflix kan nggak bisa Netflix klik Kopiko datang kan nggak bisa tuh. Betul. Berarti targetingnya apa sih sebenarnya dan itu impactnya gimana sebenarnya? Of course targetnya 2, karena kan tadi kan 80 negara kan besar. Kita nggak mungkin beriklan di 80 negara, betul kan? Oke. K-drama kalau kita masuk sana mahal, tapi dia automatically nyerang di negara yang bahkan kita tidak beriklan, benar kan? Ya. Yes. Nah, duit TV, duit digital boros karena generasi kayak bapak-bapak ini kan nggak ngeliatin iklan kita kan. Mohon maaf ya, sini nggak Iya, ditunjuk. di sini nggak. Maaf ya. Tapi kalau dia ada di K-drama kan nggak bisa di skip ya. Iya. Yes. Mau di skip ada si Son Joong-ki, ya udah biarin dia ngemut Kopiko dulu lah gitu kan. Bener Lewat. juga ya. Iya, nah, jadi di situ of course yang awarenessnya biasa-biasa jadi heboh. Bahkan di Korea sekarang kalau kita kayak ke minimarketnya mereka udah semuanya pada Yes. jualan Kopiko. Benar, gitu. benar. Jadi Ya, kemarin mulai juga hype. Iya, saya kesana juga udah Nah, lumayan di ada. mana-mana ya. Sudah lumayan di Iya. mana-mana, ngebantu. Jadi bisnis kita di sana naik, di event di mana di US juga naik. Ada yang pesan online malah dari kesini katanya. Dari Indo. Dari Indo, dari US ya. Pengen mendapatkan Kopiko. Wah, bisnis Kita di bisa Asia. tuh kayaknya tuh. Kayaknya iya. Marginnya. Gila banget ya, sampai dari jauh-jauh maksudnya. Iya, nah impor itulah gitu. the power of positioning kita, sama lagi the power of K-dramanya yang match mungkin Iya, kan. Iya sih. Nah kalau penasaran juga sih, paling besar tuh dampaknya kalau buat drakor nih ya. Kalau product placement di drakor tuh paling besar tuh di negara mana sih? Di Indonesia pastilah. Indonesia oke pasti, negara yang banyak basis Korean dramanya besar. Jadi seperti kadang-kadang ada impact ke India juga. US kita rasakan impactnya, Jepang. Itu karena drakornya Jepang Karena drakor. Dan di Koreanya sendiri. pasti di Koreanya ya. Dan masuk ke Korea kan gak gampang. Yes, Dan yes, si bener. Korea ini sombong loh, ada duit gak mau. Dia bener. serius. Dia Gimana serius, Pak? serius, Susahnya iya, tuh iya. gimana? susahnya maksudnya ada duit nih kita mau masuk kan di build in, dia lihat dulu cocok nggak atau enggak, masuk ke skrip mereka atau enggak, brandnya populer atau enggak. Iya. Terutama kalau ada di Korea dia pastinya mau, karena kan dia kayak Iya. buat sinetronnya mereka sebenarnya kan. Yes. Betul. Ngecek dulu ada nggak Dan di sana. ditambah, Betul. pemerintah Korea itu mereka sangat nasionalis juga. Sangat nasionalis. Mereka Betul. berusaha Nasionalis. menjaga produk-produk lokal mereka. Jadi Yes. to be honest ya, saya tahu kalau produk di luar Korea bisa masuk tuh sebenarnya luar biasa Iya, banget kan. Kita ke sana waktu kemarin pas diminta sharing tentang placement di sana, orang-orang sana berpikir Kopiko Korean brand. Oh, karena kok. Karena oh bener juga. Oh, Ih, kamu luar biasa. kamsahamnida. Oh ya bener juga. Annyeonghaseyo. Ngomongin soal Kopiko ya, gue penasaran ya. Gue tahu Koriki udah berkeluarga, anak 2 ya. 2. Nah, anaknya dikasih makan permen gak sih, Koriki? Nah, yang paling gede suka Semuanya cemilan nih. Ini kan soalnya cemilan ya. All sweets. nggak gitu mungkin kan. saya jawab Nah, enggak. tapi benar. Tapi nggak bohong, yang gede suka Kopiko. Oh really? Iya. iya, Tapi iya. kan sekarang don't worry, ada sugar free. Asik. Bener, tahu, baru sugar tahu. free sekarang. Betul. Yang di Drakor sugar free loh. Ada biru-birunya kata orang kan. Iya iya. Mana sih? Yang blister itu. Yang mana sih? Nah, biru. Oke. Langsung. Aman Mantap. ya. Tapi yang drakor tuh yang Silakan dipakai saya tuh makan dulu. Yang blister. ini. Nah, bagusan ya, kadang-kadang kita juga dikomplain mau yang di Drakor, karena beberapa negara ada yang belum jualan Oh blister. Sampai segitunya. Iya. bener-bener kayak label, they put the label yang di Iya, drakor betul, gitu ya. Betul. Wow. The Gede- power gede sih ya. of The power Korean of drama. Korean Nah berarti culture. sekarang udah berapa kayak drama ya?
Soalnya banyak banget jujur. Di atas 20 kita sudah. Wah, Duh, banyak banget. banyak banget sih. Jangan ngitungin duitnya ya. Nanti aja. Itu kalau dikali-kali wah. Iya itu banyak Lumayan. banget sih. Tapi yang mulai viral itu waktu Vincenzo ya waktu itu. Karena itu pertama kali biasanya. Oh, itu pertama kali. Betul. Di taksi itu kita Taksi. juga masuk. Iya iya. Dan rencananya ke depan masih spill, Masih. minta di spill dong, masih Masih. continue with Nah. drakor atau sebenarnya ada rencana mungkin mau masuk ke film horor mungkin di Lagi Indonesia rame gitu sekarang. ya. Iya, iya. Karena Kenapa kan misalkan rame di banget Indonesia ya. nggak film horor? Iya, kenapa gitu nggak ya? film horor gitu kan? Nah, Kenapa ya. drakor gitu? Oh, Ya oke, we oke. already know why drakor iya, gitu. iya. Tapi kenapa nggak masuk ke Di film horor Indonesia, contohnya? kedepannya gitu. kita nggak tahu. Tapi kalau on that basis kan karena kita kan 80 negara beriklan Yes, itu yes. kan reach-nya banyak. Oh, kuntilanak nggak ada di US soalnya. Gak masuk. Di Indonesia Nggak 208 masuk, berapa bener. kita populasinya? Wah, Hampir sekarang 260 jutaan ya. 270-an. 270-an. 270 Nah, jutaan. sekarang box office film Indonesia berapa coba? Kalau Masih masuk hanya box office 9 jutaan paling 10 jutaan. banyak Iya, 10 juta udah jarang banget kan. Yes, 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 Jadi yes. memang in term of reach kita masih mikir-mikir. Oke. Iya. Nah di spill tadi tuh boleh nggak tuh next? Aku penonton drakor penasaran juga sih ada drakor mana lagi nih? November ini ya. November ini kayaknya ada dua nih. Kalau nggak salah Good Boy. Kalau saya nggak salah judulnya Good Boy. Satu lagi Fiery Priest. Oh Fairy Priest yang kedua ya? Iya kayak. Iya season 2 season 2 ya. Itu Mohon maaf, siap-siap agak roaming. ditonton. Oh, bukan menonton drakor ya? Apa yang Bukan menonton drakor. Nontonnya yang pocong tadi. Kan Kemarin. generasi sekarang suka Beda, yang serem-serem. beda, iya. Iya. Nah, mau balik lagi, tadi kan ngomongin drakor. Nah, kalau dari banyaknya brand Mayora ini tuh, itu gimana sih cara nentuinnya dia, ini udah saatnya diekspor nih, gitu. Atau emang ini belum saatnya diekspor misalnya. Itu gimana sih? Karena kan banyak produk baru juga nih kan Mayora. Iya. Mostly sih kalau produk baru pasti kita di Indonesia karena kan marketnya kita tahu. Kecuali ada produk benar-benar yang kita develop untuk pangsa pasar luar itu cukup banyak loh di Mayora. Oh ada ya? Ada banyak juga. Jadi nggak hanya yang sudah ada di Indonesia terus baru kita ekspor enggak. Tapi mostly ya basisnya pasti ada di Indonesia. Indonesia dulu. Contohnya Kopiko yang coffee mix. Iya, Itu Coffee kita nomor 1 di Filipina itu memang produknya didesain khusus untuk Philippines. Philippines. Oke, berarti emang ada produk yang khusus buat market tertentu di negara tertentu ya? Betul. Ada beberapa yang perlu di-adjust. Misalnya apa tuh di jasnya seperti Yang apa? tadi Kopiko, nah itu kan di-adjust Jadi- mungkin tiap negara nggak tentu sama. Kalau namanya sama ya? Nama boleh sama, tapi secara produk kan taste preference juga berbeda. Oh, benar. Seperti itu kan. Ada nggak yang di satu negara atau di beberapa negara namanya beda? Namanya beda. Nah, kalau di luar, kalau Malkis ini di kita kan Roma Malkis. Di sana nggak pakai Roma, tapi namanya Malkis. Contohnya di berbagai negara ASEAN, termasuk di India. Di India kita pakai Amitabh Bachchan loh. Oh, Wow. wah, gede juga. Gensi silakan dibuka. Iya. Iya. Kopiko kita pakai MS Dhoni, legendnya main Wow. cricketnya India. Legend. Iya. Itu Gila. bener tahu nggak itu tapi? So tahu. Gak ada yang tahu di sini. Bercanda. Oke. Kenapa tuh dia di beberapa negara kayak contoh Roma Malkis nggak pakai Romanya? Pertama karena kan awalnya kalau di kita itu kan mulainya Roma kelapa. Betul, kan? betul. Roma sendiri sih sebenarnya ada yang ngomong itu sebenarnya roti mari zaman dulunya kan. Asal Wah itu nama singkatan. kata Ini bukan cocok logi kalau ini. Bukan Kalau ini logi beneran. kan. Iya. Roma Ini beneran, lah kan. ini beneran. Iya, sepertinya beneran. Sepertinya. Kalau tapi ya Kariki yang ngomong sih percaya beneran. Tapi kan kalau di negara lain kan dia nggak ada histori membawa Roma. Jadi Malkis ya lebih simple ya Malkis langsung gitu kan. I see. Oke, Betul. Koriki nanya dong, how do you feel when you join Mayora and then you carry all this, mostly brand-brand yang legend gitu ya. Mungkin yang ya ada beberapa yang baru ya, tapi mostly we can call this as brand yang legend gitu. Legend Like how do banget. you feel sih? Iya, Ricky? seneng banget karena the reason waktu itu kan sebenarnya lagi enak-enaknya dapat tugas waktu itu di Fonterra di Singapura tuh. Mungkin kalau nggak ada tawaran dari Mayora nggak tahu kemana nih sekarang kan. Nggak pulang ke Indo. Nggak pulang atau jadi expat gitu ya. Iya. Tapi karena rasa cinta tanah air rasa cinta. Iya dan jadi wah kapan lagi nih merek Indonesia dan saya baru tahu ternyata nggak kecil-kecil amat. Nah Iya. tertariklah masuk. Jadi ada rasa bangga sama rasa pengen udahlah kita buat brand-brand Indonesia jadi lebih global. Ada pengen ke situnya.
Iya sih benar sih. Keren sih. Keren. Keren banget sih. Another questions. Dari semua ini kan mostly kan bisa dibilang namanya nama-nama brandnya tuh nama Indonesia ya. Like, tapi mostly. kenapa Menarik yang nih. satu ini Nah ini. tidak berbau bahasa Indonesia? Oke. Like Le minerale. Le Nah, minerale, le minerale. gitu. Jadi Apa Sunda apa gimana? Kayak diulang, Gitu kan, berulang. kayak, kenapa gitu kan? Ya, Jangan kayak slide karena ada on manis-manisnya kalau namanya. Ya sih, rasanya walaupun air mineral tapi beda-beda ya. Nah kalau ini Ya, jadi Ada tapi manisnya. kenapa tuh namingnya tuh yang satu ini agak Iya. beda nih gitu? Pertama sih sebenarnya kita maunya kalau bisa sih mineral aja. Oke. Pucuk coba. Iya. The Yes. tip of the tea leaves kan. Iya. Yes. Kualitas teh terbaik ada di pucuknya, Pucuknya, gitu ya, kan. Jadi benar. namanya pucuk. Sama kayak mineral water yang dijual kan mineralnya. Jadi kita Yes. pengen ya asosiasi orang lebih cepat mineral aja. Tapi dari BPOM nggak Nggak boleh. bisa. Oh. Tapi kita mau pakai bank mineral bingung. Jeng mineral nggak bisa. Nah, le mineral mantap. Iya, seperti bener. itu. Le minerale diulang juga ya kan biar ingat. Kayak Indonesianya agak-agak di kayak orang situ. Sunda gitu ya. Ada Sunda. Ulang. Diulang soalnya ya. Indonesianya di situ ya. Mirip-mirip. Penasaran juga nih, di luar udah banyak diekspor gitu ya produk Mayora. Penasaran bedanya konsumen di Indonesia misalkan sama di Filipina atau beda banget di US tuh kayak gimana sih perilaku behaviornya dari konsumen di Ya, sana? kalau untuk yang gak usah US mungkin ASEAN aja lah. Kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Misalnya makan beng-beng. Kalau di kita nih di Indonesia dipanasin di mobil seneng. Sampai coklatnya meleleh. Iya. Dan kemasannya kita jilat ya kan. Enak. Meleleh melting banget gitu ya. Tapi kalau di luar negeri melted dia nggak mau kadang-kadang kan. Oh harus freeze gitu ya maksudnya. Betul, padahal kita coklat asli di mana dijual di negara tropis pasti meleleh. Nah itu tantangan tersendiri. Iya. Malkis, kita suka crunchy, renyah, tapi berantakan. Iya. Tapi di beberapa negara mungkin Malaysia, Filipina, mereka merasa agak messy. Nah jadi ya hal-hal begitu yang kita nggak pikirin berbeda. Ternyata Bisa mereka berbeda. gitu ya. Kalau di OCD berarti itu ya. OCD ya, Malaysia ya. kebanyakan mungkin Kayak ya. gua tuh kayak mirip-mirip. Ya, nah kalau di tadi Eropa atau di US sendiri tuh kayak gimana? Kalau behaviornya ya? Behavior untuk US dan ini kan mereka memang cukup advance ya. Jadi pangsa pasar seperti US maka kemasan kita harus berbeda, blister juga masuk. Kita harus introduce sugar free karena lebih sophisticated, lebih educatednya mungkin lebih next level. Jadi kita memang harus tidak hanya brandnya dalam arti komunikasi tapi produk juga harus didukung. Jadi kalau kita mau jualan indulgence seperti Danisa ya sangat-sangat premium banget, contains butter banget. Iya. Mungkin nyambung dari pertanyaan Rashid ya, lebih kepada apa sih yang membuat Koriki and Tim gitu ya memilih satu negara, like what was the foundation atau what was the reason behind you choose that country gitu, specific reasonnya apakah Oke. analisanya seperti apa sih gitu kan sampai akhirnya kok dari gue pilih negara ini untuk gue masukin untuk gue penetrate gitu. Ya, oke. Apa sih menjadi penentu lah istilahnya. Oke, di awal kita bilang nanyanya nggak berat-berat. Jadi berat. Jawabnya juga harus agak berat lah jadi ya. Jadi kalau di kita, at least di saya perspektifnya tuh global, GLOBAL gitu kan. Iya. Nah yang pertama G kan, kita gauge pasti. Gauge, kita ngukur gitu kan. Pasti kita mau ke negara yang populasi pasti banyak. Betul nggak ya? Iya. Konsumennya banyak dan segala macam lah kita pelajari. Tapi ada kalanya maksudnya negara yang besar belum tentu potensi juga itu bisa jadi. Jadi kita harus ukur lewat research. Nah tapi kebanyakan orang merasa riset itu mahal. Nah kenyataannya nggak begitu kalau sebenarnya kan ada yang namanya primary research, secondary research. Secondary kan paling murah. Kita bisa nanya ChatGPT sekarang jawabannya ChatGPT luar AI, biasa. betul. Atau desk research sebenarnya kan. Nah itu kan negara informasi sudah cukup banyak sebenarnya. Terus yang banyak nggak dimanfaatkan orang adalah ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Jadi kalau dirimu nanti mau menjual kita produksi gado-gado instan, mungkin kita tanya ini orang-orang ITPC ada nggak distributor yang mau? Sudah ada mereka data-data di sana. Jadi membantu juga sebenarnya. Atau bertemu dengan media agency di sana untuk mengetahui landscape. Jadi tidak harus bayar mahal sebenarnya. Ada duit ya primary research lah lakukan gitu kan. G yang pertama. Kalau L learn. Nah ini budaya nih.
Buat ini. iklan aja dari kiri ke kanan berbeda. Di Arab coba kita Arab Saudi bacanya kanan ke kiri. Bener. Nah, kalau Beda kanan tuh. ke kiri ya visualnya ada di kanan, tulisan di kiri. Kalau kita di sini kan visual di kiri, Kiri, tulisan di Tulisan kanan. ya. Hal-hal seperti itu. Atau negara kayak Singapura, Malaysia, China, makannya benar-benar pakai otak. Mereka takut yang namanya manis. Oh, Nah, jadi kan oke. harus di-adjust juga. Terus budayanya misalnya 70 lah, mungkin di Singapura 90% modern trade ya. Tapi Indonesia 80% ke atas masih pasar becek kan. benar. Nah, itu kan punya nom-nom sendiri. Di sana jualannya mungkin 1,2 dolar. Kita kopek, Iya, ceceng, Iya. benar. Cenggo. Seribuan lah ya. Nah, Cenggo. noceng. Nah, jadi ada harga price point yang berbeda. Jadi harus belajar juga budaya lah. Jadi budaya tidak hanya manusianya, retailnya juga pun harus ada. L tuh kan. Oke. Baru kita sebenarnya organize, barulah namanya buat sales plan, marketing plan. Kebanyakan orang kan langsung kita jump ke marketing plan Iya. tanpa ada G sama L tadi gitu. Betul. Nah, setelah ada marketing plan O kan business mindset. Nah, yang saya belajar juga nothing is perfect lah ya. Kalau kita nunggu perfect ya nggak launch gitu. Ya, benar. Nah, benar. jadi memang kita Ya, harus jadi-jadi, beranikan betul. diri. Yang penting sudah confidence, ada research, ada plan, udah mindsetnya launch dulu. Gas saya dulu Oke. gitu ya. Nah, Makanya itu ya, jalanin aja dulu. Jalanin jalan aja dulu. Bener. Tapi jangan nggak mikir. Iya. Banyak kan kita jalan aja dulu, tapi dia nggak mikir, Pak. Nah, ini ada riset Harus dan lain-lain balance, tadi harus balance ya. balance. Global A ya. A, Nah, iya. agile. Aja. Nah, karena Oke. kita masuk ke pasar laku, jangan main-main. Kayak di India Kopiko, 11 brand niru Kopiko banyak banget. Kopika 11 di pasaran bisa. Nah, itu susah tuh kita. Nah, jadi kalau kita nggak merubah, kita nggak agile, ya susah. Tapi di sana pionir berarti untuk kopi. Kita pionir. In the Pionir world kan candy. Kopiko coffee candy kan. Coffee candy pionir ya. Termasuk di India dan ditiru banyak. Ditiru banyak. Makanya begitu the minute ada attractions pasti semua orang akan mengcopy. Yep. Namanya bisnis Betul, gitu kan. Nah, betul. jadi kita juga harus agile. Harus komunikasinya juga harus kita naikin, packaging bila perlu harus kita robah, Ya. rejuvenate gitu sesuai dengan kemajuan country tersebut. Nah, L yang terakhir balik lagi harus belajar. Nggak bisa sukses yang di India plek-ketiplek bawa Di ke copy, China. betul. Nah, harus lagi ngulang lagi proses belajarnya lagi tadi. Learn lagi ya terakhir. Learn Global. lagi. Ini langsung jadi Global. konten ini langsung. Jadi Global. Biar gampang ingetnya gitu. Iya, biar Ya, gampang ya, ingetnya. ya. Orang bener-bener. kita suka gitu apa-apa Nah, dibikin di- kata, di- bikin sendiri. Biar gampang tahu inget sih. Pak Iya, ya. bener sih, Jadi tapi kalau Indonesia banget sebenarnya suka disingkat-singkat nah, ya. Bener. kalau nggak baca buku Philip Kotler, David Ecker, Aduh, pusing banget, kita. bener. Nah, iya, betul. Iya, iya. Emang kamu baca? Enggak. Gen Z Baca. sekarang Baca dengerin. dikit-dikit. Oh iya, beda ya. Baca satu halaman langsung Udah. ya aja. Covernya aja ya. Covernya doang. Covernya aja. Yang penting tahu. Tapi di India yang menariknya adalah the way mereka makan kopiko itu dikunyah. Oh. Balik lagi ke konsep dasar marketing. Iya. Iya. Karena- Marketing kan bohong ya. Kalau dibohongin 2 kali. Bohong, Ya, tanda kok kutip. kamu ya, bohong? Pak. Iya, saya juga. We are not marketing. a liar, we Oh, are iya, just benar. a great storyteller. I totally agree that. Gitu kan, idenya dari Rashid. Dia ngomong, Hmm. your idea kemarin bagus, pada Mas Rashid kapan ya kasih ide? Itu salah satu mendukung employees jadi happy ya. Padahal keputusannya Mas Tohik gitu. Iya benar. Dia ngomong as you suggested. Enggak, saya sih katanya. biasanya ide dia saya klaim. Oh, Itu biasanya. jadi